أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, mari kita mulai perkuliahan pada sesi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok bahasan kuliah akidah akhlak. Oke, jadi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana saya sampaikan pada minggu yang kemarin itu ada dua. Yang pertama itu adalah mahasiswa lulus mata kuliah ini diharapkan mampu berperilaku dengan menunjukkan kesalehan individu dan kesalehan sosial sebagai wujud pengalaman insan ulil albab dan Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan capaian lulusan yang kedua yaitu mampu melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan bidang keilmuan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan secara kebudayaan Islam berbasis teknologi informasi. Jadi saudara-saudari yang di sini capaian pembelajaran ini ada dua. Kalau mau kita sederhanakan, bahwasanya yang pertama itu adalah bagaimana saudara-saudari itu mampu untuk berperilaku berdasarkan keimanan yang tinggi sehingga menjadi individu yang soleh sekaligus soleh sosial juga dalam wujud pengamalan insan ulil albab dan Islam rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana mengajarkan hal itu. Setelah Anda mampu berakidah lebih tinggi dan juga saleh sosial juga lebih baik, maka kemudian bagaimana mengajarkan itu dalam mata pelajaran akidah akhlak ini. Ini ya khususnya. Oke, saudara-saudari, kita seringkali mendengarkan bahwa iman itu cukup diimani saja. Nah, sebetulnya beriman, berakidah itu tidak cukup hanya imani saja, tetapi harus juga diikhtiarkan dengan peningkatan-peningkatan, termasuk salah satunya adalah dengan belajar, dengan berilmu. Nah, hal ini sebagaimana ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus atau surat yang ke-10 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menimpakan azab atau kehinaan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Saudara-saudari rahimakumullah, 'alal ladzina la ya'qilun itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dalam terjemahan ini. Dalam terjemahan yang lain bisa diterjemahkan orang-orang la ya'qilun yang tidak mempergunakan akal. Nah, hasil di antara proses kita berpikir, berlogika itu adalah ilmu pengetahuan. Artinya kalimat yang pertama di sini, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Memang iman itu tidak ada izin kecuali dengan izin Allah. Tidak ada orang yang beriman satupun kecuali atas izin Allah. Tetapi di kalimat kedua ini disambungkan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Artinya orang-orang itu bisa beriman dengan izin Allah kalau menggunakan akal pikirnya, menggunakan logikanya dengan baik. Oke, itu adalah dasar bagaimana meningkatkan akidah melalui ilmu. Dasar yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di sini diungkapkan dengan secara jelas bahwa yang bisa beriman la ilaha illallah itu adalah para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, di sini juga orang-orang disebutkan orang berilmu lah yang bisa dengan sebenar-benarnya bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, selain malaikat juga. Oleh karenanya peningkatan diupayakan, diikhtiarkan, termasuk adalah dengan melalui ilmu. Sekali lagi, tidak hanya cukup dengan imani saja. Ada juga salah satu dasar, ini firman Allah di dalam Quran Fussilat atau Quran surat yang ke-41 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Di segenap penjuru di antaranya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah berupa matahari, bulan, bintang, atmosfer, yang itu ada hasil-hasil ilmu pengetahuan itu cocok dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya hasil-hasil ilmu pengetahuan yang terbaru ini mendukung ayat-ayat Al-Quran, sehingga penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi kalau ingin melihat apakah Al-Quran itu benar-benar wahyu Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka pelajarilah alam semesta itu. Lalu di cross check, dikonfirmasikan, didiskusikan dengan Al-Quran. Sudah banyak yang melakukan dan sudah banyak yang mu'alaf atau masuk Islam mengakui kebenaran Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, selain di alam semesta, wa fi anfusihim, juga di dalam diri kalian sendiri. Artinya, dengan kita mengenal diri kita sendiri, melihat apa yang ada di dalam diri kita sendiri, melihat otak kita, melihat dalam pengertian dengan ilmu, melihat bagaimana sirkulasi tubuh, melihat apa yang ada tanda-tanda termasuk tanda ini 1, ini 8, ini 1, ini 8, yang berarti ini 9, ini 9, 99. Kalau kita menengadahkan tangan, nah ini berarti 99. Termasuk jari kita yang sangat unik, tidak ada satupun orang di seluruh dunia ini yang sama. Itu ada di dalam Al-Quran. Itu adalah mukjizat-mukjizat ayat-ayat Al-Quran yang konteks dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, hal-hal tersebut itu menjadikan jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kita akan mencoba bersama-sama mendiskusikan akidah agar akidah kita tambah meningkat. Dan ini akan melalui beberapa pokok-pokok bahasan. Yang pertama itu nanti akan saya jelaskan. Jadi ada 13 pokok bahasan ya tentunya. Nah, oleh karenanya kita akan kuliah ini sepanjang ini kita akan mencoba berdiskusi, mendialogkan tentang pokok-pokok bahasan agar akidah kita meningkat dan kemudian bisa menularkannya kepada anak murid kita. Gitu. Oke, jadi CPL 1 dan CPL 2 ini
Sesungguhnya kalau dalam hakikatnya itu selalu berputar. Jadi selalu berputar dari JPL 1 kita memperkuat akidah kita, lalu kemudian menjadi kita bisa mampu mengajarkan yang lebih baik, lalu kemudian berputar lagi itu. Jadi terus begitu. Kita itu mampu akan mengajar dengan baik akidah itu kalau akidah kita juga baik. Nah, saat kita mampu mengajar itu terjadi pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam pengajaran dan itu membantu kemudian untuk meningkatkan kembali akidah kita itu menjadi lebih baik. Nah, ini rumusan-rumusan CPMK-nya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akidah dan akhlak serta implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan keyakinan yang kuat dan terpuji. Yang ketiga, mahasiswa mampu mentransformasikan materi-materi dasar terkait akidah dan akhlak yang menjadi bahan ajar di madrasah. Nah, ini JPL yang pertama dan ini JPL yang kedua diturunkan, dijelaskan menjadi rumusan JPMK seperti ini. Nah, ini akan kita bagi menjadi pokok-pokok bahasa yang akan kita lalui sampai akhir nanti. Yang pertama, pengantar, ini sudah kita lakukan bersama-sama di minggu yang kemarin, dan ini yang kedua, ini dalil akli kebenaran Islam. Kita akan membahas di sini tuh tentang instrumen dialog, karena dialog itu adalah bagian untuk menemukan dalil akli kebenaran Islam. Lalu kita juga akan coba membahas, mendiskusikan tentang izin beriman dan akal, kebenaran wujud Allah, dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan kebenaran Al-Quran. Pertemuan ketiga kita akan membahas fitrah manusia dan fenomena ateis, kemusyrikan, LGBT, dan kemunafikan. Nah, nanti kita akan coba mengupas tentang apa itu fitrah, lalu kemudian mengapa kok ada orang ateis, mengapa kok ada orang musyrik, dan seterusnya. Lalu apa? Nah, di tengah-tengah fenomena ada ateis, ada kemusyrikan, ada LGBT, dan lain-lain itu yang tidak taat kepada Allah, kita sebagai muslim itu apa yang sebaiknya akan kita lakukan. Nah, tentu salah satu yang bagus kita lakukan adalah yang pertama, kita meningkatkan keimanan kita, lalu pengalaman kita dalam beriman dan meningkatkan keimanan itu kita tularkan kepada orang-orang yang lain, kita dakwahkan. Nah, itu salah satunya. Yang keempat, pokok bahasanya adalah tentang agama Islam dan keistimewaan. Di sini kita akan membahas tentang argumentasi Islam sebagai agama yang sempurna, keistimewaan menghadapi perkembangan zaman. Nah, nanti ini kita akan bahas ternyata agama Islam itu adalah penyempurna dan sekaligus juga sempurna. Bagaimana sesuatu yang tidak sempurna menjadi penyempurna? Kan tidak mungkin. Nah, nanti akan kita bahas logikanya sehingga kita lebih mantap dalam beriman, bertauhid, berakidah Islam. Lalu keistimewaan dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, apa keistimewaan Al-Quran? Nah, artinya keistimewaan Al-Quran adalah keistimewaan agama Islam. Yang kelima, kita membahas tentang idealita dan realita hubungan akidah dan akhlak. Nanti kita akan coba mempelajari filosofi kesempurnaan akhlak dalam Islam, akhlak muslim terhadap Allah, terhadap Rasul, dan Al-Quran. Lalu ada idealita dan realita hubungan akidah dan akhlak. Di sini ada filosofi akhlak muslim terhadap orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kita akan bahas lebih mendalam, tidak hanya di permukaan, tapi mendalam sehingga kita lebih betul-betul mengerti sesungguhnya syariat Islam itu adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar bagi umat manusia. Oke, ini masih yang ketiga, ini idealita dan realita hubungan akidah dan akhlak. Kita akan membahas di sini akhlak muslim terhadap sesama muslim dan non muslim. Lalu ada tasawuf dalam Islam, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Lalu UTS. Kemudian, nah ini paruh yang kedua dari pembelajaran akidah akhlak ini. Kita akan membahas tentang materi akidah akhlak mulai kelas 1 MTS, kelas 2, kelas 3, lalu untuk madrasah aliyah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Dan ini adalah wujudnya presentasi. Artinya setiap kelas ini kita bagi sesuai ada 7 kelompok, ada 6 kelompok yang kemudian presentasi dan kita kemudian diskusikan secara di kelas. Kita diskusikan di kelas untuk mencari bagaimana yang terbaik sesuai dengan tantangan perkembangan zaman saat ini. Oke, itu saudara-saudari. Lalu yang terakhir kita general review dari mata kuliah akidah akhlak. Kemudian apa pendekatan yang kita gunakan? Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan pembelajaran student centered approach, yaitu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Jadi nanti kita berbagi informasi, belajar dari pengalaman masing-masing, lalu pembelajaran melalui pemecahan masalah atau problem solving base. Oke, nanti kita lakukan bersama-sama di kelas. Berikutnya referensinya ini ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Hikam, ada Taklim Muta'alim, ada Wasoya, dan seterusnya. Saudara-saudari, jadi sistem penilaian, evaluasi, dan kesepakatan dosen mahasiswa yang pertama. Jadi sistem penilaian kita itu akan menggunakan penilaian acuan kondisional, adalah penilaian dengan menggunakan standar nilai universitas, fakultas, prodi yang itu bersifat kondisional, tidak absolut atau tidak bersifat mutlak. Lalu sistem evaluasinya, ya mahasiswa hendaknya mengikuti seluruh proses perkuliahan secara luring. Jadi sebisa mungkin ini karena sudah masa pandemi sudah lewat, kita melaksanakan pembelajaran ini secara luring, kita bisa berdiskusi menjadi lebih teliti, lebih baik lagi. Lalu kemudian yang kedua, mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, termasuk membuat makalah, lalu kemudian juga presentasi kelompok, makalahnya kelompok, dan semua harus secara aktif bekerja untuk membuat bagian dari makalah itu. Tidak boleh ditumpukan pada satu orang saja. Yang nanti akan saya cek itu siapa yang bekerja dan siapa yang tidak, agar terjadi keadilan. Lalu mahasiswa mengikuti tes UTS maupun UAS. Ini pokok, apabila Anda tidak mengerjakan UTS maupun UAS salah satunya, maka Anda tidak lulus. Dan satu lagi, presensi kehadiran itu minimal 75%. Dan itu tiap masuk itu akan dinilai. Oke, beberapa kesepakatan yang sudah kita lakukan diantaranya, ya tugas kelompoknya itu dikumpulkan pada pertemuan kelima. Artinya seluruhnya mengumpulkan tugasnya maksimal pada pertemuan kelima, bukan pada waktu mau presentasi. Ingat ya. Lalu makalah itu minimal 7 halaman, maksimal 10 halaman. Dan ini dihitung tidak termasuk cover dan daftar isi, sesuai dengan tema yang telah dibagi. Ya, tema-temanya kita bagi, kita diskusikan di dalam kelas nanti. Kemudian PowerPoint itu bikinnya maksimal minimal 15 set dan maksimal 20 slide. Oke, itu adalah sistem penilaian, evaluasi, dan kesepakatan kita. Oke, dan mungkin jam masuk itu kita setengah jam setelah jam masuk kita baru masuk kelas. Setengah jam yang tidak masuk kelas itu kita lakukan dengan Anda mempelajari video-video pembelajaran yang saya posting di Google Classroom. Ingat ya, itu harus dipelajari. Dan sekali waktu di dalam pembelajaran itu saya juga akan membuat kuis objektif menggunakan Google Form maupun menggunakan teknologi informasi yang lainnya. Tugas yang lainnya diantaranya adalah membuat video maupun audio tentang tema-tema tertentu di dalam akidah akhlak ini. Ini dengan tujuan agar Anda betul-betul membaca, memahami, dijadikan video yang itu asumsinya Anda buat untuk anak-anak didik Anda di sekolah nanti saat Anda sebagai guru. Oke, terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang akan kita pelajari di semester ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.